Halo, di sini ada HP Redmi Note 5 Pro atau yang biasa disebut Wired. HP lawas yang katanya udah jadul, tapi nyatanya Redmi Note 5 Pro ini masih bisa kita upgrade ke Android 16. Hasilnya tampilan jadi lebih fresh, fitur-fitur baru yang lengkap ya. Performa bagus, jadi nggak kalah sama HP-HP keluaran terbaru karena Android 16 nantinya. Bahkan ini bisa jadi obat penasaran kalian ya tentang Android 16 tanpa harus beli HP baru. Cukup dengan HP Redmi Note 5 Pro aja ya. HP Legend menolak punah ini. Oke, sekarang langsung kita eksekusi HP Redmi Note 5 Pro ini agar berubah total jadi Android 16. Pertama, kita butuh SD card karena semua bahan akan kita simpan di SD card. Di sini cuma ada dua file, yaitu ROM dan OrangeFox Recovery. Silahkan kalian download semua bahannya, link download sudah saya taruh di deskripsi. Terus yang nggak kalah penting, HP Redmi Note 5 Pro yang mau kita upgrade ke Android 16 ini harus sudah terpasang TWRP atau Custom Recovery. Kalau HP kalian belum terpasang Custom Recovery, wajib dipasang dulu. Untuk caranya, kalian bisa tonton video kami yang lain. Linknya juga ada di deskripsi ya. Cara pasang TWRP permanen di HP Redmi Note 5 Pro. Oke, kalau semua sudah siap, langsung aja kita masuk ke TWRP. Jadi ini bebas ya, bisa berangkat dari posisi stok ROM bawaan Redmi MIUI, atau bisa berangkat dari custom ROM. Ini saya berangkat dari custom ROM, tapi itu bebas, nggak masalah. Oke, sekarang kita masuk ke TWRP. Oke, di sini saya menggunakan OrangeFox Recovery. Sekarang yang pertama, kita install OrangeFox Recovery yang dinamik. Jadi untuk menginstal ROM Infinity Android 16 ini nggak bisa sembarangan TWRP, nggak bisa sembarangan recovery ya. Jadi harus menggunakan recovery dinamik. Di sini kami menggunakan OrangeFox Recovery Dynamic. Sekarang kita install dulu OrangeFox tersebut. Kita pilih SD card, micro SD card. Kita install OrangeFox Dynamic Wired ini. Kita swipe begini. Oke, jadi otomatis HP langsung reboot dan masuk ke recovery yang barusan kita pasang tadi. Ini terlihat sekilas seperti sama dengan OrangeFox yang tadi, tapi berbeda karena ini recovery dinamik ya. Oke, kita pilih ini. Sekarang di sini kita pilih tong sampah. Kita pilih Dalvik, data, cache. Kita tandai 3 itu, Dalvik, data, sama cache. Terus kita swipe. Kita pilih ini, kita pilih format data. Di sini kita ketik yes. Terus kita pilih ini. Sekarang kita pilih ini lagi. Terus kita pilih yang ini. Di sini kita pilih manage partition. Di sini kita pilih data. Kita pilih ini. Bisa dilihat di sini masih ext4. Jadi kita change fs, kita rubah ke f2 fs. Ini dia. Terus kita swipe. Kita pilih ini lagi. Kita pilih manage partition lagi. Sekarang kita cek. Kita pilih data, terus kita pilih ini.
Oke, bisa dilihat file sistem sudah berubah menjadi F2FS. Jadi sekarang kita kembali aja. Sekarang kita pilih cache. Kita pilih ini. Kita cek juga di sini. Kalau dia sudah posisi begini ya, sudah berubah menjadi F2FS, berarti udah oke. Seumpama dia masih ext4, silahkan kalian lakukan seperti tadi ya. Seperti waktu kita merubah data tadi. Tapi kalau sudah F2FS, kita lanjut aja langsung. Sekarang kita pilih ini, kita pilih ini, kita pilih SD card, micro SD card. Sekarang kita install ROM-nya langsung, Project Infinity. Terus kita swipe begini. Oke, proses install ROM ini agak lama. Jadi sabar ya. Jadi di sini untuk mempersingkat waktu, video kami percepat. Oke, jadi di sini kita tidak butuh gaps karena gaps itu udah jadi satu sama ROM-nya. Oke, kalau sudah, kita pilih ini dulu, terus pilih tong sampah, format data, ketik yes, tapi udah ada bekas tadi, langsung aja kita pilih ini. Successful, kita pilih ini, kita pilih ini, kita pilih reboot system. Di sini ada keterangan system partition is empty, itu nggak masalah. Nggak apa-apa, jadi kita pilih sistem aja. Selama proses penginstalan sesuai sama video, harusnya tanpa kendala ya. Dia nggak bootloop dan sebagainya. Oke, bisa dilihat di sini logo booting ROM-nya, Project Infinity sudah muncul. Untuk masuk ke tampilan awal butuh waktu lumayan lama. Untuk mempersingkat waktu, di sini video kami percepat. Jadi umumnya custom ROM di HP Redmi Note 5 Pro wired itu minim book atau malah dibilang tanpa book ya. Kalaupun ada book itu biasanya cuma di Volte. Biasanya cuma itu. Oke, alhamdulillah HP sudah berhasil masuk ke tampilan awal. Ini artinya proses flashing berjalan lancar tanpa kendala ya. Jadi di sini kita setting aja supaya HP ini cepat masuk sampai ke menu. Oke, bisa dilihat tampilannya sangat halus, keren. Oke, sekarang kita langsung aja masuk ke pengaturan. Menu-menunya ya, kalian kulik sendiri, kalian cek dan pelajari sendiri. Karena di sini kami nggak terlalu review tentang menu-menu ROM. Kami lebih fokus ke cara custom ROM-nya, cara upgrade-nya. Oke ya, betul ya, Android 16 di sini. Oke, seperti yang saya bilang, saya nggak terlalu nge-review di sini, tapi intinya ini betul Android 16. HP Redmi Note 5 Pro ini sudah menjelma jadi Android 16. Untuk menu-menunya sendiri silahkan kalian kulik sendiri. Tapi di sini intinya kita sudah berhasil melakukan upgrade di HP Redmi Note 5 Pro ini menjadi Android 16. Untuk selanjutnya cara upgrade ke ROM-ROM yang lain Android 16 kalian bisa tonton di video kami yang lain. Link video ada di deskripsi ya.
Oke, kalau begitu sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon bantuan like, komen, dan subscribe-nya. Oke, terima kasih.